Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam jumpa di channel Cerita Misterius. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Pesugihan Jenglot. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua. Tak usah kita berlama-lama, langsung saja simak ceritanya. Begitu kentalnya kesan mistis di Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab mengapa masih tingginya peminat serba-serbi horor. Mulai dari kuliner, wisata, bahkan industri perfilman. Genre horor menduduki klasemen puncak karena banyak masyarakat Indonesia menyukai yang serba horor. Salah satunya ison horor yang pernah populer di Indonesia adalah mengenai keberadaan jenglot, yakni sekitaran tahun 1990-an hingga pertengahan 2000-an. Jenglot menjadi sorotan di kajian dunia horor Indonesia. Bahkan sempat dibuat tayangan sinetron di salah satu stasiun swasta. Namun demikian, ternyata bukan hanya di dunia entertainment sosok jenglot ini populer. Pemahaman mengenai mitos jenglot ini mengakar kepada tatanan masyarakat karena dikenal memiliki banyak kekuatan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Di Indonesia, jenglot memang dipercayai sebagian orang memiliki kekuatan yang besar, dan banyak dari kalangan yang mengatakan makhluk yang satu ini berasal dari manusia sakti zaman dahulu yang menganut suatu ilmu tertentu, sehingga jasadnya kekal dan tidak hancur di dalam bumi, serta rohnya terperangkap di dalam jasadnya. Seperti yang kita ketahui, sosok jenglot memiliki penampilan hampir mirip mumi, dengan tubuhnya yang kecil, berwarna coklat agak kehitaman, dan memiliki kuku dan rambut yang terus memanjang, serta memiliki taring yang tajam. Versi lain meyakini bahwa jenglot ini merupakan dari bangsa jin kafir yang bertubuh kecil dan memiliki kesaktian yang cukup lumayan tangguh. Mitos jenglot menjadi sangat populer di kalangan masyarakat disebabkan tidak lain ialah karena kekuatannya yang diyakini banyak fungsi untuk kehidupan manusia. Bagi mereka yang sangat terlena dengan praktik pesugihan, jenglot diyakini sebagai benda yang dimiliki multifungsi. Selain sebagai sumber kekuatan ilmu kebal, konon katanya jenglot juga bisa digunakan sebagai asian atau meningkatkan karisma si pemiliknya guna meningkatkan status ekonomi. Sehingga tak heran banyak dukun-dukun palsu berusaha membuat jenglot imitasi untuk menipu pelaku. Selain itu, jenglot juga bisa diajak kerjasama untuk mengirim santet. Lalu ada juga orang yang menggunakan jenglot untuk menarik benda-benda pusaka dan harta karun yang terpendam di bumi. Jenglot diyakini multifungsi. Benda musik seperti jenglot akan selalu memiliki dampak negatif yang lebih besar ketimbang manfaatnya. Konon pemilik jenglot harus merawatnya setiap hari dengan ritual-ritual tertentu, serta akan meminta tumbal keperawanan seseorang. Lalu apabila tidak dilakukan, maka nyawa si pemilik dalam bahaya. Seperti kisah yang melakukan perjanjian dengan dukun untuk merubah perekonomiannya. Sebut saja laki-laki itu Susanto. Ia merupakan dosen di salah satu kampus swasta. Ia merupakan dosen honorer yang mendapatkan gaji sangat kecil dari tempat kerjanya. Walaupun Susanto masih belum menikah, namun kebutuhan saat ini yang serba mahal membuatnya harus memutar otak untuk menghasilkan uang lain dari menjadi seorang dosen honorer. Susanto merupakan seorang anak muda yang sangat ambisius. Ia ingin sekali dan bahkan terobsesi untuk menjadi orang yang memiliki harta kekayaan yang banyak. Namun takdir berkata lain. Ia hanya bisa menjadi seorang guru honorer karena tak segera diangkat menjadi seorang dosen pegawai negeri. Dengan desakan kebutuhan ekonomi
yang semakin hari semakin banyak dan hanya bermodalkan dengan ilmu pengetahuan yang ia dapat sebagai seorang dosen. Maka Susanto akhirnya membuka bisnis joki skripsi. Walaupun ini bukan pekerjaan yang halal, tapi karena tuntutan ekonomi membuat Susanto terpaksa melakukannya. Namun setelah 1 bulan bisnis ini ia buka, tidak ada satupun mahasiswa yang ingin menggunakan joki skripsi miliknya. Hal ini lantas membuat Susanto merasa frustasi karena tak kunjung mendapatkan tambahan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Lancar jaya, dijamin komplit dan lulus sidang dengan mulus. Hubungi San Skripsi. Joki skripsi milik Susanto. Dalam 1 bulan, 2 hingga 3 kali pesanan skripsi mampir ke dalam list pekerjaannya. Sekali membuat skripsi, Susanto pasang tarif 2 hingga 3 juta rupiah, tergantung tingkat kesulitannya. Namun, larisnya jasa haram milik Susanto tak mungkin bisa terjadi kalau bukan karena bantuan alam lain. Ya, ia benar-benar menggunakan bantuan makhluk gaib untuk menarik pelanggan. Sudah kau buka bisnis tipu-tipu, kau gunakan juga jenglot untuk bikin laris. Usaha harammu itu namanya haram kuadrat. Begitu kata Jimmy, teman sepermainan Susanto. Benar adanya kalau Susanto sengaja pelihara jenglot agar bisnis skripsinya banjir pelanggan. Ia mendapatkan jenglot dengan harga mahal itu dari seorang dukun. Pantas saja usaha dosen pesakitan itu lancar. Kau simpan saja jenglot itu di sebuah tikungan jalan raya yang menurutmu paling berbahaya. Setiap malam bulan purnama, biarkan jenglot itu yang mencari tumbalnya sendiri. Baik Ki, akan kulakukan apa katamu. Susanto sudah sangat kehilangan akal. Ia rela mengorbankan para pengguna jalan demi kekayaan pribadinya. Sejak saat itu, ia telah menjalani janji dengan jenggot peliharaannya. Jika ikatan janji itu kau rusak, kau tahu akibatnya. Jenglot itu bukan makhluk yang loyal. Ia hanya lapar. Jika kau tak memberinya makan, kau tahu bagaimana akhirnya. Baik Ki, saya akan jamin hal itu tak akan terjadi. Mendengar penuturan Aki Suwib yang terakhir itu, Susanto gemetar bukan main. Jelas, sejahat apapun seseorang dan sedingin apapun ia membunuh orang lain, tak mungkin ia berani dan tega membunuh dirinya sendiri. Buru-buru ia pamit dan membawa jenglot menyeramkan itu di tas gendongnya, bercampur dengan berkas nilai mahasiswanya. Jenglot itu tampak mati sebenarnya, tapi matanya yang merah dan melotot membuatnya tampak hidup. Susanto bergidik bukan main setiap kali melihat wajah si jenglot. Agar tak terlalu membuatnya takut, ia membungkus jenglot tersebut dengan kain berwarna putih dan menaruhnya di sebuah galian kecil yang sengaja ia buat untuk tempat tidurnya jenglot. Tiap malam Susanto bermimpi buruk sejak jenglot itu bercokol di rumahnya. Kadangkala ia bertemu kuntilanak, pocong, gendruwo, dan berbagai makhluk gaib lainnya. Kadang juga ia bermimpi dililit dan dimakan ular raksasa, atau bermimpi dibakar di dalam neraka. Meski demikian, Susanto tetap akan menahan penderitaannya.
Yang penting ia bisa kaya. Hingga suatu malam, Susanto mengalami mimpi buruk dan tak pernah ia alami. Di dalam mimpinya, Susanto sedang duduk merenung di bawah sebuah pohon mangga besar. Susanto tak tahu mengapa ia bisa di sana. Namanya juga mimpi, mana bisa ia kendalikan sendiri. Saat ia bangun, keringat sudah membanjiri bajunya. Singkat ceritanya, Susanto menikah dengan rekan kerjanya. Ia bernama Sinta. Tak mudah untuk mendapatkan Sinta, karena ia anak rektor dari universitas tempat Susanto kerja. Dengan usaha keras, Susanto gigih untuk mendapatkan Sinta, sampai ia menggunakan bantuan dukun. Mereka menikah di awal tahun 2011. Keduanya dikaruniai anak putra-putri yang cantik dan ganteng. Mereka membina rumah tangga dengan penuh keharmonisan, bertempat tinggal di sebuah rumah yang gagah. Segala fasilitas sudah tersedia di rumah itu. Udara malam itu terasa begitu dingin, bahkan sampai-sampai suhunya menusuk ke dalam tulang. Di dalam mimpinya, Susanto menggigil bukan main. Ia memeluk erat kedua lututnya agar tubuhnya tetap hangat. Ia terus memejamkan mata sembari berharap bangun dari tidurnya. Saat Susanto sudah mulai terjaga, tiba-tiba ia melihat dua pasang mata berwarna merah terang bercokol tepat di hadapannya. Dua pasang mata itu dengan tajam menatap Susanto tanpa aba-aba. Tiba-tiba dua pasang mata itu terbang mendekati Susanto. Ia mendekat begitu cepat, sampai-sampai Susanto berteriak kencang. Namun saat sadar bahwa mata misterius itu adalah milik jenglot peliharaannya, Susanto buru-buru kembali merasa sombong. "Jenglot bajingan, besok tak akan kuberi makan kau. Kau mengerjaiku di saat aku merasa takut." Tanpa pikir panjang, Susanto dengan lantangnya menghina makhluk peliharaannya itu. Malam itu Susanto berjalan sendirian ketika penduduk kampung sudah di dalam rumah masing-masing. Dingin malam terpaksa Susanto tembus, karena ia tak ingin seorang pun tahu apa yang akan ia lakukan sekarang. Tidak ada cara lain untuk mengekspresikan rasa antusias Susanto selain tersenyum sembari memegang jenglot yang tak lebih besar dari ukuran tangannya itu. Sudah berkali-kali Susanto pergi ke mbah dukun untuk menambah kesaktian jenglotnya. Seusai perjanjian, ia memberikan sejumlah uang kepada mbah dukun sebagai bentuk hibah atas jenglot yang ia bawa pulang. Keesokan harinya, Susanto sudah berdiri di pinggir jalan besar yang juga melintasi pintu masuk desanya. Jalan besar meliuk-meliuk itu sudah seperti ular raksasa yang menerobos hutan di kiri dan kanannya. Terkesan menyeramkan. Hanya saja orang-orang baik yang menggunakan sepeda motor, mobil, dan truk berani untuk memacu kendaraan di saat jalan itu dipenuhi tanjakan dan turunan karena tidak ada jalan lain. Bagi Susanto, jalan tersebut dapat menyembunyikan niat jahatnya. Terus Susanto menaruh jenglot agar mendapatkan tumbal bahwa jalan itu selalu mendengar korban jiwa. Sudah sering terdengar, apalagi ketika musim mudik. Ketika jalan sudah disesaki oleh kegelapan, Susanto mulai melancarkan aksinya. Ia menyembunyikan jenglot yang diberi mbah dukun di sela-sela akar pohon besar yang menaungi sebuah tikungan. Ia melakukannya dengan cepat karena khawatir ada lampu kendaraan yang menyoroti tindakannya. Setelah itu, Susanto hanya menunggu jenglot itu bekerja.
ia akan mendatangkan kecelakaan di tikungan itu. Dan darah yang tumpah dari kematian akan dipergunakan sebagai sesembahan untuk Jenglot. Selama 4 hari, Susanto menunggu kabar kecelakaan di tikungan itu. Dan akhirnya, kabar itu datang di hari kelima. Setelah azan subuh, sebuah mobil truk menghantam pohon tempat Jenglot milik Susanto disimpan. Kedua supir tewas di tempat, dan Susanto menghampirinya dengan perasaan senang. Ia membantu warga setempat dan pengemudi yang turun untuk membereskan kecelakaan. Tapi maksud dan tujuannya tak lain adalah ingin memastikan Jenglotnya baik-baik saja. Apa yang dikatakan Mbah Sueb benar adanya. Susanto langsung mendapatkan pekerjaan di tempat yang sama sekali yang tidak ia sangka akan menerimanya. Gajinya tergolong cukup besar untuk membuka warung sembako di depannya. Kematian lain yang terjadi di antara pengendara motor yang terseret sejauh 3 meter akibat menabrak bus antar provinsi juga membawa kekayaan yang semakin berlimpah bagi Susanto. Warung sembakonya kian hari kian ramai. Susanto sedikit demi sedikit bisa terbebas dari jerat kemiskinan. Berkat kekayaan yang ia dapat dari Jenglot, Susanto bisa merenovasi rumah, membeli sepeda motor baru, dan membuka warung sembako lain di desa sebelah. Anaknya juga sudah bisa sekolah tanpa harus khawatir kekurangan uang jajan atau tidak memiliki uang untuk membeli kebutuhan sekolah. Susanto sudah lebih dari cukup. Tidak ada lagi orang paling kaya di kampung Sikoma selain keluarga Susanto. Dia bukan artis atau seorang pejabat, tapi kekayaannya bisa-bisa melebihi presiden sekalipun. Rumahnya saja berlantai 4. Hotel setempat kalah mewah dengan rumah Susanto. Saking kayanya, tahun lalu Susanto menikah lagi. Ia punya 2 istri dan 5 orang anak. Semua keluarganya tinggal di rumah besar itu. 2 anak pertama dan keduanya yang masing-masing masih kelas 2 dan 3 SMP sudah diberi mobil. Anak pertamanya punya sedan mewah. Satu lagi lebih suka mobil klasik yang harganya selangit. Padahal Susanto hanya seorang dosen honorer yang awalnya membuka joki skripsi. Sekarang Susanto beralih dengan berdagang sate agar pesugihannya itu tak dicurigai banyak orang. Ia bisa membuka lapaknya di sepanjang trotoar jalan pusat kota. Sehari-hari lapak satenya pasti penuh. Tanpa pandang malam minggu atau bukan, ia tak punya warung tetap. Padahal bisa saja modalnya dipakai untuk membeli atau minimal nyewa sebuah gedung untuk jualan satenya. Namun Susanto tak mau begitu. Ia lebih suka mengemper di trotoar. Tak ada pikiranku menyewa ruko atau restoran. Ini sudah amanah dari dukunku, kata Susanto. Susanto melamun keras. Ia masih trauma setelah rumahnya dibobol maling. Mungkin Susanto tak ingin kehabisan hartanya karena kemalingan. Kalau soal perhiasan istri atau barang elektronik bisa dibeli lagi. Si penjual sate itu benar-benar tak memusingkan barang-barangnya yang raib. Meski terhitung barang mewah macam jam Rolex seharga 2 miliar yang juga hilang di gondol bandit, ia lebih mengkhawatirkan satu benda yang sangat ia jaga. Jenglot itu hilang, Mi. Kebobol bandit sialan itu membobol berangkas kita. Dasar serakah. Tak cukup uang dan perhiasan mereka bawa. Jenglot pun jadi sasaran.
Kalau makhluk itu hilang, lapas sateku akan sepi pengunjung, Mi. Kata Susanto kepada istri pertamanya, sembari meneteskan air mata, tanda kesal bercampur sedih. Tenang, Kang. Setelah dari sini, kita pergi ke Mbah Dukun Suib. Kita minta ia mencari tahu di mana keberadaan jenglot itu. Kita sudah membayarnya mahal. Jelas Mbah Suib tak akan membiarkannya hilang, kata istri pertamanya. Setelah berjam-jam diminta keterangan, Susanto dan istrinya buru-buru merapat di rumah sang dukun untuk melaporkan kejadian tersebut. Syukur-syukur para pelaku juga bisa terlacak lewat penerangan Mbah Suib. Begitu pikir mereka. Jenglot itu marah kepadamu. Kau harus meminta ampun kepadanya dengan menikahkan kedua istrimu denganku. Apa, Ki? Mbak tidak sedang main-main kan? Hehehe. Dengan segala hormat, Mbah, mohon yang itu jangan dijadikan lelucon. Mbah Suib tidak sedang main-main. Ia jelas-jelas ingin menikahi kedua istri Susanto. Entah apakah itu syarat yang benar atau memang hanya akal-akalan saja. Yang jelas, Susanto tak akan terima dengan syarat itu. Apakah tidak ada cara lain, Mbah? Saya mohon, apapun akan saya lakukan, asal bukan syarat itu. Jenglot itu peliharaanku sebelumnya. Kau tak bisa menjaganya. Sedangkan ia setia betul kepadaku. Ia hanya memberi hukuman kepadamu. Aku tidak menyukai istri-istrimu. Aku hanya memenuhi syarat yang diminta arwah si jenglot. Saya mohon, Mbah. Mbah pasti tahu bahwa syarat itu tak mungkin saya penuhi. Kau mau mempermainkanku? Hah? Kalau tak percaya, ambil saja konsekuensinya yang harus kau terima. Bajingan, kau sudah kuberi nikmat, masih saja membengkang. Sialan, aku juga tidak percaya kepadamu, kakek tua. Dasar cabul. Bilang saja kau menyukai istri-istriku. Atau jangan-jangan gerombolanmu yang membawa rumahku, ha? Susanto tiba-tiba hilang hormat. Ia ujung-ujung naik darah dan membentak-bentak Ki Woro. Bahkan meja sejajahnya digebrak hingga ambruk semua alat dukun yang ada di atasnya. Bajingan, pergi kalian, pergi! Susanto dan istri pertamanya kemudian digelandang petugas keamanan Mbah Suib. Semuanya murid-murid silat dukun tersebut. Sambil menyingsingkan lengan baju, Susanto menuruti mereka. Hanya saja kekayaan Susanto tidak diiringi lagi dengan kecelakaan di lingkungan tempat ia mencari tumbal. Sudah hampir 1 bulan Susanto tidak mendapati kecelakaan di tikungan tersebut. Ia berpikir bahwa jenglot tersebut sudah tidak berfungsi atau semacamnya. Pertanyaan tersebut kemudian terjawab di dalam mimpinya. Di dalam mimpinya, ia menemukan dirinya tersesat di dalam hutan yang sangat gelap. Ia sendirian dan tidak memiliki apapun untuk menerangi langkahnya. Saat Susanto sedang jalan, tiba-tiba ia melihat sepasang cahaya merah. Cahaya tersebut bergerak ke arahnya. Wujudnya semakin lama semakin jelas dan menyerupai sesuatu yang ia kenal. Ternyata benar saja, cahaya itu adalah mata jenglot yang menyala. Taringnya yang panjang bergerak seperti ingin menerkam Susanto. Susanto memutuskan untuk lari karena jenglot tersebut ukurannya lebih besar dari Susanto. Dalam mimpinya, ia menembus kegelapan dengan terbibit. Namun jenglot tersebut berhasil menangkapnya.
Disitulah ia terbangun dari tidurnya dengan tubuh yang bercucuran keringat. Ia baru saja ingin melanjutkan tidur ketika melihat anak semata wayangnya yang setiap hari tidur bersamanya tiba-tiba kejang-kejang. Susanto merasa panik karena tak tahu apa yang terjadi pada anak kesayangannya. Karena tidak memiliki obat atau ilmu medis, Susanto terpaksa mengeluarkan sepeda motor dan membawa anaknya ke klinik 24 jam. Susanto menembus kegelapan dengan menggunakan sepeda motor bersama anaknya yang memeluk erat dari belakang. Kantongnya perlahan hilang ketika ia melihat sepasang mata merah di sebuah pohon yang berada di tikungan. Ia tahu bahwa itu adalah jenglot yang ada di mimpinya. Susanto hanya memperhatikan jenglot dan tak sadar bahwa ia berada di jalur yang berlawanan, dan di hadapannya cahaya mobil truk bergerak dengan cepat diiringi bunyi klakson. Anak Susanto tewas di tikungan maut tempat Susanto menaruh pesugihan jenglot. Ia tak tahu resiko besar apa yang mendekatinya. Tolong! Ada mayat! Ini ada mayat! Pagi buta, seorang ibu-ibu yang sedang pergi ke pasar menemukan sosok mayat yang menggantung di pohon mangga besar. Buru-buru warga menghampirinya untuk membantunya. Belum lagi mayat tersebut diturunkan, tiba-tiba terdengar suara anak muda yang sedang menahan nangis berteriak sekencang-kencangnya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Anaknya Pak Santo, anak dosen saya, Pak. Saya mengenalinya. Dan ya, Susanto dengan teganya meninggalkan mayat anaknya itu lantaran ia sendiri takut dengan jenglot peliharaannya. Tapi setelah kejadian itu, Susanto menjadi gila. Ia sering didatangi almarhum anaknya. Tiap malam Susanto dibuat ketakutan sampai ia lupa dengan jenglotnya yang harus diberi darah segar tiap bulannya. Lantaran lalai dengan perjanjian yang sudah disepakatinya, sekarang Susanto suka membentur-benturkan kepalanya ke dinding. Kasian, itulah akibat dari pesugihan. Iya betul. Padahal dulu lapak satenya kesukaan masyarakat. Pasti jalan sini tak pernah sepi. Sekarang, sejak pesugihannya gagal, kita jadi kehilangan pemasukan. Kira-kira begitulah percakapan para tukang parkir di sekitar trotoar bekas lapak sate Susanto. Di satu sisi, para tukang parkir itu mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Namun, di sisi lain, mereka menyayangkan karena kini tak lagi dapat uang parkir dari pelanggan Susanto. Sudah, jangan banyak mengeluh. Biarpun kita susah, yang penting dapat duit dari hasil kerja yang halal. Itu baik buat keluarga dan kita sendiri. Seletuk salah satu seorang tukang parkir yang turut nimbrung dalam obrolan. Dan cerita pun selesai. Jika kamu merupakan salah satu dari orang-orang yang masih meyakini kekuatan selain dari Sang Pencipta, maka alangkah baiknya meninggalkan segala bentuk kesesatan. Sungguh sangat bertentangan dengan ajaran setiap agama di muka bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.